Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang segmental precast box girder pada proyek Simpang Susun Semanggi. Yang beranggotakan saya Rahmat Nur sebagai presenter dan teman saya Fernandi. Next. Baiklah, saya akan membacakan presentasi. Saya akan membacakan presentasi ini. Yang pertama yaitu profil proyek. Nama proyek yaitu proyek pembangunan Simpang Susun Semanggi. Lokasi proyek Jalan Gatot Subroto atau Jalan Jenderal Sudirman Jakarta. Pemrakarsa proyek yaitu PT Mitra Panca Persada. Konsultan perencana yaitu PT Cipta Graha Abadi. Konsultan pengawas yaitu PT Bina Karya, kontraktor PT Wijaya Karya Persero, penerima aset Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, sistem kontrak yaitu lump sum pike price. Sedikit tambahan, lump sum pike price adalah kontrak pembayaran total berdasarkan jumlah semua biaya tempat terkecuali. Biaya tersebut seperti biaya bahan, biaya manusia, dan biaya lain-lainnya. Dan kemudian biaya yang akan muncul seperti biaya kerugian, biaya kerusakan, dan biaya sebagainya. Kemudian untuk waktu total yaitu 540 hari kalender, nilai kontrak 345 miliar 60 juta rupiah termasuk PPN. Kemudian sistem pembayaran yaitu monthly progress. Monthly progress di sini merupakan sistem pembayaran per bulan. Biasanya dengan ketentuan progres minimum yang harus dicapai untuk dapat menerima pembayaran tersebut. Kemudian masa pemeliharaan yaitu 365 hari kalender. Simpang Susun Semanggi diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Agustus 2017. Teman-teman bisa lihat di sini gambar atau profil dari Simpang Susun Semanggi. Teman-teman bisa lihat untuk jalur untuk dari Cawang ke Blok M bisa melalui jalur langsung ke kiri atau langsung melewati jalur kiri. Untuk Cawang ke arah MH Tamrin bisa melewati jalur berwarna merah, yaitu bisa melewati jembatan di atas jalan Simpang Susun itu tersebut. Kemudian untuk Blok M ke Grogol bisa langsung melewati jalan kiri, dan untuk Grogol ke Blok M bisa melewati jalan berwarna hijau. Kemudian untuk Grogol ke M Tamrin bisa langsung melewati jalan sebelah kiri agar bisa terhindar dari macet, dan pokoknya bisa terhindar dari macet. Kemudian untuk MH Tamrin menuju Cawang mungkin bisa langsung ke kiri. Tujuan proyek pengembangan terhadap Simpang Susun Semanggi ini dibangun untuk meningkatkan kembali daya dukung Simpang Susun Semanggi dalam menangani kemacetan di ibu kota, sehingga nantinya pengendara dari arah Grogol dapat langsung belok di Semanggi menuju Blok M, dan pengendara dari arah Cawang dapat langsung menuju Tamrin tanpa melalui kolong jembatan Semanggi. Ini sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya untuk tujuan proyek ini. Kemudian untuk spesifikasi proyek yaitu dimensi panjang total yaitu untuk RAM 1 796 meter, untuk RAM 2 826 meter, tinggi per minimal 6,30 meter, untuk RAM 2 6,90 meter, tinggi per maksimal 13,43 meter, dan untuk RAM 2 12,55 meter, untuk bentang terpendek 38 meter, dan untuk RAM 2 29 meter, bentang terpanjang 80 meter, dan untuk RAM 2 80 meter juga. Lebar jalan 8 meter per jalur,
dan ram untuk ram 2 juga 8 meter per jalur. Jenis girder yaitu segmental board girder untuk ram 1 dan untuk ram 2 juga segmental board girder. Jenis pondasi berfile 1,2 meter, 0,8 meter dan 0,6 meter. Untuk ram 2 berfile sama seperti untuk ram pertama. Nah, untuk kedalaman pondasi kurang lebih 30 meter dan kurang lebih 20 meter. Nah, untuk ram kedua juga sama, kurang lebih 30 meter dan kurang lebih 20 meter. Untuk perkerasan jalan, untuk ram 1 surveying by aspal concrete dan untuk ram 2 surveying by aspal concrete juga. Untuk material, pekerjaan pemasangan segmen board girder memerlukan beberapa parameter seperti pengamatan visual, posisi, dan elevasi dari segmen board girder, geometri kontrol, serta pelaksanaan stressing strain. Sedangkan untuk syarat mutu yang harus dipenuhi berupa mutu beton K500 dan diameter strain sebesar 0,6 dan mutu baja prategang minimum mengikuti ASTM A41685 grade 270. Selanjutnya spesifikasi yang pertama yaitu beton untuk segmental board girder untuk nilai K-nya 500 dan kuat tekannya 41,5. Untuk abutment nilai K-nya 350 dan untuk kuat tekannya 29,5. Untuk pier K-nya 500 dan kuat tekannya 41,5. Untuk bore file untuk K-nya 350 dan kuat tekannya 29,05. Untuk file cup nilai K-nya 350 dan kuat tekan 29,5. Untuk tulangan modulus longitudinal atau E dengan nilai 200.000 dengan keterangan yaitu MPa. Untuk position ratio atau V nilainya 0,3. Untuk modulus geser nilainya 76.923 MPa. Koefisien muai suhu yaitu 1,2 kali 10 pangkat min 5 derajat Celcius. Untuk berat jenis 78,5 kilonewton per meter kubik. Untuk kuat tarik leleh FSY BJT S40 dengan nilai 400 MPa. Selanjutnya stand press stress and tendon. Adapun mutu baja minimum mengikuti ASTM 141685 grade 270. Untuk lead rubber bearing, pada proyek ini digunakan dua tipe lead rubber bearing yaitu LRB kali 151 G1 dan LRB 770 kali 153 G1. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Pertama, pekerjaan pemasangan segmental box girder. Pekerjaan pemasangan segmental box girder dilakukan setelah pekerjaan perjembatan telah selesai dan mutu rencana telah tercapai. Adapun pada proyek pengembangan simpang susun Semanggi, ini terdiri dari dua metode kerja, yaitu pemasangan segmental box girder dengan menggunakan segmen shoring dan pemasangan segmental box girder dengan menggunakan sistem lever. Next. Pertama, metode saring. Tim survei akan melakukan strike out dan marking untuk strike ground level pada sistem shoring. Persiapan peralatan dan pemadatan ground level dengan sampai didapatkan. Pengukuran slipper dengan dimensi sesuai dengan perhitungan rencana sebagai landasan shoring tower dengan mutu beton sebesar 25 MPa. Sistem shoring dipasang pada lokasi dan diatur ketinggian sesuai dengan rencana yang mengacu pada data geometri kontrol pada sebagai referensi. Pemasangan hay beam pada top shoring sehingga hydraulic jack dipasang sebagai dudukan box di atas pier head dan screw jack sebagai dudukan box yang berada di tengah bentang. Pada saat instalasi hydraulic jack maupun screw jack,
Haruslah sangat diperhatikan elevasi setiap jack oleh surveyor. Next. Setelah instalasi shoring selesai dilakukan, action box girder sesuai dengan arah rencana. Pemasangan segmen box menggunakan klem 170 ton ke atas shoring dengan mengabaikan garden segmen yang seharusnya. Beri ruang antara segmen dan segmen selanjutnya. Space tersebut guna memberikan ruang perekatan eksposi antar segmen. Setelah semua segmen di erection tahap 1, tersisa satu segmen terakhir dilakukan tilting segmen dengan menggunakan spider beam. Guna penyesuaian dengan geometri rencana, selain itu dilakukan perekatan antara segmen menggunakan epoksi. Setelah direkatkan dengan epoksi, dilakukan temporary stress. Guna menahan segmen sebelumnya dilakukan fragment stress. Setelah semua segmen telah rapat, erection segmen terakhir dilakukan, kemudian pengecoran terhadap way joint. Setelah segmen terakhir sudah masuk ke dalam spam, dilakukan stretching dan dilakukan growing, lalu shoring didapatkan release dan digunakan lokasi spam selanjutnya. Metode erection. Metode lever diposisikan ke posisi ujung-ujung pier untuk melaksanakan erection. Support jack and lifter didongkrak sehingga lifter didukung oleh jack, bukan roda. Rear egress bin diangkut ke lubang Taidon. Hoisting system diposisikan ke depan. Segmen box girder datang dibawa oleh trail. Crane bersiap untuk mengangkat segmen box girder. Segmen box girder diangkat oleh crane, kemudian diletakkan di posisi yang dapat dijangkau oleh lever untuk melakukan erection. Segmen box girder diposisikan sesuai dengan geometri rencana oleh lifter. Kemudian direkatkan menggunakan epoksi dengan segmen sebelumnya. Next. Setelah direkatkan, dilakukan temporary stress pada stress bar untuk menyatukan segmen dan sebagai perekatan sementara. Setelah itu, dilakukan stress balance ke lever. Setelah tahap erection dari segmen box girder sesuai dengan hosting system dipindahkan ke bagian tengah lever dan diangkut yang diangkut sudah dipasangkan sebelum dilepas. Support jack dirilis dan posisikan semula sehingga lever didukung oleh roda, bukan jack. Lifter di launching ke depan dan melakukan erection selanjutnya. Tahap 2 sampai dengan 10 diulangi sampai dengan mendapatkan 2 segmen setiap sisi span. Setelah didapat 2 segmen di setiap sisi, dilakukan sebelum mengangkat segmen, kita dipastikan sesudah ditumpu oleh jack, bukan roda, dan rear egress bin sudah diangkut ke tier beam. Segmen box girder diangkat di atas truk tiller dengan menggunakan hosting system pada lifter. Segmen box girder kemudian diposisikan sesuai dengan geometri rencana lalu direkatkan dengan epoksi. Selanjutnya, lakukan temporary stress pada stress bar sehingga dilakukan stress balance cantilever pada box girder. Setelah dilakukan stress, hosting system dipindahkan ke bagian tengah dan angkur-angkur yang dipasang dilepaskan. Angkat jack pada lifter sehingga lifter ditumpukan pada roda. Lifter siap di launching ke depan menggunakan erection system selanjutnya. Setelah semua segmen terpasang dengan baik, untuk menyatukan segmen dari segmen satu sisi dengan sisi yang lainnya, dilakukan pengecoran closer pada bagian tengah bentang. Next. Sekian dari diskusi dari kami tentang segmental box girder pada proyek infrastruktur Semanggi. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.